Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswaku kelas 11 SMK Negeri 7 Malang. Baiklah, pertemuan kali ini saya ingin membahas tugas kalian minggu lalu. Tugas mengenai refleksi diri, yaitu kalian harus menuliskan sebanyak-banyaknya kesalahan atau kegagalan kalian atau sesuatu yang belum bisa kalian capai di tahun kemarin, sekaligus kalian menuliskan rencana perubahan perilakunya, dan saya lihat juga sudah ditandatangani oleh orang tua. Nah, semoga itu memang benar-benar tanda tangan orang tua kalian ya. Ya, oke. Ada beberapa yang belum mengumpulkan, saya himbau untuk segera dikirimkan tugasnya kepada saya, karena pertemuan minggu berikutnya pasti akan banyak tugas yang harus kalian selesaikan ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda semakin lama semakin numpuk, kalian males, akhirnya kalian ndak ada waktu buat mengerjakan ya, nanti bermasalah itu ya. Baiklah, yang sudah mengirimkan tugas itu tugasnya sudah saya lihat ya, sudah saya baca satu persatu. Terima kasih yang sudah berusaha jujur kepada dirinya sendiri, yang kedua jujur kepada orang tuanya ya. Kemudian juga jujur kepada saya tentunya ya, karena tugas itu kan dikirimkan kepada saya. Nah, terima kasih. Itu tandanya apa? Berarti kalian sangat menerima diri sendiri, sangat memahami, dan juga kalian mau berubah orangnya. Itu ya, terima kasih. Dan sudah saya baca dan sudah saya rangkum juga apa saja yang permasalahan-permasalahan yang sangat urgent atau permasalahan yang banyak sekali dialami. Semua permasalahan yang sudah kalian kirimkan ke saya itu nantinya akan saya jadikan materi kita di pertemuan hari ini dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi materinya seputar masalah yang kalian alami kemarin. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini ya saya angkat dari permasalahan kalian kemarin dan juga permasalahan yang sebenarnya sempat tersendat waktu kalian kenaikan kelas 11 kemarin. Sudah pernah saya kirimkan, yaitu kalian harus mengisi formulir mengenai bullying ya. Apakah kalian dulu pernah jadi korbannya ataupun kalian menjadi pelakunya ya, sudah kalian isi. Nah, kemudian akhirnya saya bikin materi sekarang biar kalian tahu sebenarnya bully itu sebenarnya seperti apa sih, ciri-cirinya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, separah apa ya. Jadi sekarang kalian simak, oke? Baiklah anak-anak, school bullying atau penganiayaan di sekolah. Kenapa kok seringnya itu di sekolah? Nah, karena di sekolah itu kalian bertemu dengan macam-macam orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya para pelaku bullying itu adalah anak-anak seusia kalian, anak-anak remaja. Karena mereka masih mencari jati dirinya, dalam tanda kutip ya, jati dirinya. Mereka masih ingin mencari kesenangan, ya, belum dewasa. Nah, ini kenapa kok saya berikan judul school bullying seperti itu. Kita simak selanjutnya. Nah, ini penelitian ya. Di Indonesia sendiri dari tahun 2008 ini sudah terjadi bullying sekitar ini ya, sebanyak bullying baik verbal, fisik, non-verbal. Ini ternyata semakin lama ini semakin meningkat. Dan itu terjadi di sekolah, mulai SD, SMP, SMK, bahkan di perkuliahan pun itu juga terjadi bullying. Seperti itu. Ini di Indonesia. Belum lagi bully-bully yang ada di luar negeri. Semakin tahunnya ini semakin meningkat. Begitu. Selanjutnya. Baiklah anak-anak. Bullying itu apa sih? Ya. Bullying itu adalah sebuah perilaku agresif. Ini bisa kalian baca ya. Perilaku agresif dan negatif. Agresif itu menyerang, negatif itu tidak benar. Dilakukan oleh seseorang sendiri atau berkelompok. Dilakukan sekali atau berulang kali. Kalau sekali, misalkan dia meninggalkan atau mengakibatkan dampak yang luar biasa secara permanen kepada si korban, itu namanya juga sudah bully.
apalagi dilakukan secara berkali-kali, berulang-ulang. Ini ya, berulang-ulang. Nah, orang-orang yang diserang, para korban bullying ini diserang karena apa? Karena mereka memiliki kelemahan. Para pelaku bullying menyerang kelemahan si korban ini, baik secara mental, secara fisik, bahkan ada yang secara seksual juga. Jadi arahnya nanti akhirnya ke pelecehan. Ini berawal dari bully. Begitu ya. Saya lanjut. Nah, sekarang bentuknya, manifestasi bullying itu apa? Ada 3 ya. Ada secara fisik, ada secara verbal, atau secara psikologis. Fisik berarti berkaitan dengan anggota tubuh, sesuatu yang dapat disentuh. Mereka bisa memukul, kemudian menampar, mendorong, mencubit, nyakar, nendang, dan lain sebagainya. Itu namanya bully bentuk fisik. Kemudian bentuk verbal. Verbal itu berarti lewat perkataan. Yang diomongkan apa? Contohnya memaki, memfitnah, mengejek, ya, mencaci maki, mengancam, dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh misalkan kalian ke sekolah punya teman. Nah, teman kalian ini tahu nama bapak kalian. Nah, kemudian kalian dipanggil pakai nama bapak kalian. Nah, dan secara kebetulan nama bapak kalian itu namanya sangat unik dan ini terus menerus. Itu juga namanya bully juga ya, enggak boleh seperti itu. Harus pakai namanya asli, meskipun nama bapaknya ya enggak boleh seperti itu. Itu kan arahnya ke ngejek, enggak boleh seperti itu. Apalagi kalau sudah menyangkut keluarga. Jadi ngejek tentang pekerjaan orang tuanya. Hei, dasar kamu anak tukang apa? Enggak boleh seperti itu. Itu namanya bully juga. Terus secara verbal juga seperti body shaming, tapi terus kemudian diverbalkan, gitu ya, body shaming. Jadi ngejek seseorang atau teman kalian yang mungkin bentuk fisiknya itu lebih lebar, atau mungkin kulitnya itu lebih gelap, atau mungkin bentuk rahangnya itu lebih maju. Nah, kemudian kalian mengejeknya dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Itu namanya juga bully. Dan yang terakhir, ini adalah bully yang bersifat psikologis, psikis. Ini yang sering sekali kemudian ditemukan, ya, selain fisik. Kalau fisik kelihatan kan, kalau verbal juga kelihatan, kedengeran. Tapi kalau psikis ini sakitnya luar biasa. Dia sakit tapi nggak berdarah ya. Apa itu? Intimidasi, mengintimidasi orang. Udah salah disalah-salahin lagi, ya kan? Akhirnya dia dikucilkan nih, dikucilkan, temannya menjauhi, nggak punya teman, didiemin sama temannya di kelas. Ini namanya bully. Dia dihindari juga, dihindari, diabaikan, sampai akhirnya didiskriminasi. Nah, dia yang mungkin dia ini anaknya sangat berbeda di kelas, akhirnya nggak punya teman, dijauhin. Atau mungkin ada teman kalian yang di luar daerah. Nah, daerahnya mungkin di daerah pelosok, penampilannya sudah berbeda, akhirnya dia gak punya teman. Karena apa? Diskriminasi asal daerah. Atau mungkin yang cantik-cantik temenan sama yang cantik-cantik, gitu ya, yang mukanya pas-pasan gak boleh temenan sama yang cantik-cantik, gak bisa seperti itu. Itu namanya diskriminasi. Bully juga lah ya, hati-hati ya. Tuh, saya lanjut. Nah, ini ya, kita berbicara tentang konsekuensi, ya, dampak, konsekuensi akibat dari bully itu apa. Nah, kita baca yang pertama. Anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri. Loh, luar biasa loh dampaknya bullying ternyata ya. Bisa sampai bunuh diri, bisa sampai depresi, trauma, menyalahgunakan obat. Ini terlihat mengapa banyak sekali ya remaja seusia kalian yang sering dibully, dijauhi temannya, mendapat perlakuan yang tidak baik di sekolah,
Akhirnya mereka menghindari tempat-tempat yang dijadikan praktek bully itu. Kalau emang di sekolah, kecenderungannya mereka akan tak mau sekolah, akan bolos sekolah. Mereka takut ketika mau masuk kelas, menghindari temannya, karena mereka yakin setiap kali mereka datang ke sekolah, bullying itu akan terjadi lagi. Konsekuensinya sampai seperti itu. Kalau ini terus-terusan terjadi dan tidak cepat ditangani, bisa jadi kalimat-kalimat yang seperti di atas ini akan terjadi. Bunuh diri, pakai obat, ya. Kemudian setelah ini adalah si pelaku bulinya. Ini ya, terkadang anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku bully cenderung menunjukkan perilaku buruk di sekolahnya, seperti merokok, menggunakan obat-obatan, dan lain sebagainya. Dulunya yang dibully, bisa jadi di sekolah dia punya penyimpangan perilaku seperti ini. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah bisa jadi itu berawal dari yang namanya bully. Atau anak-anak yang dulunya menjadi korban bully waktu dia kecil, semasa dia udah gede, udah remaja, dia malah jadi pelakunya. Dia pengen balas dendam. Bisa jadi seperti itu, ya. Makanya jadi harus hati-hati. Jangan sampai bully-bulian ini terus-terusan terjadi, Rek. Nggak boleh. Apalagi jangan sampai yang kalian bully ini adalah orang yang gampang baper, mudah sekali terbawa perasaan. Kalian niatnya guyon gitu kan, tapi ternyata salah sasaran, salah temen yang diajakin guyon. Itu nanti akan berdampak loh. Jadi harus hati-hati ya, ngajakin bercanda sama orang yang selera humornya juga sama kayak kalian. Jadi jangan sembarangan ya, jangan ngajakin bercanda semua teman yang satu kelas itu bercandaannya kalian anggap sama dengan kalian. Ya, tidak bisa seperti itu. Berbeda ya, berbeda cara bercandanya berbeda. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak bully. Ini dampak bullynya ada beberapa macam ya. Ada bagi pelaku, bagi korban, dan bagi saksinya. Nah, kita bahas satu-satu. Bagi pelaku, nah, tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merendahkan tindakan berikutnya loh. Si pelaku ini aja nggak bisa konsentrasi belajar di sekolah. Apalagi belajar di rumah. Di sekolah aja nggak konsentrasi, apalagi di rumah ya. Kenapa? Karena dia akan memikirkan nih rencana selanjutnya nih kira-kira seperti apa ya. Ini kira-kira habis pulang sekolah enaknya dia saya kerjain seperti apa ya. Terus seperti itu. Nggak konsen kan akhirnya, karena dia asik nih. Wah, arek iki kemarin tak bully, dia menengahi, dia dem aja. Nah sekarang kayaknya asik nih kalau bulinya diterusin. Nggak fokus belajar kan. Akhirnya dampaknya kalau nggak fokus belajar apa? Konsentrasi menurun, nilai menurun, prestasi menurun. Ya, akan berdampak di masa depan seperti ini. Hati-hati ya. Selanjutnya, ini bagi korban. Si pelakunya tadi nggak bisa fokus. Nah kalau korban seperti apa ya? Menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Seperti tadi yang saya ngomong ya, yang saya bicarakan tadi. Ini beneran terjadi loh. Dan banyak sekali di antara kalian yang mengalami masalah seperti ini. Ketika dia di sekolah tidak diterima, dia mau ngomong sama orang tuanya, dia juga adalah orang yang penutup diri, orang yang diam, orang tuanya juga nggak ada waktu buat mendengarkan keluh kesahnya dia. Akhirnya dia larinya kemana? Ya dia pasti lari ke hal lain yang lebih membahagiakan, nggak tahu itu apa. Takutnya adalah hal-hal yang negatif. Gitu ya, kalau korban seperti itu. Nah yang terakhir, ini adalah bagi saksi nih, orang yang ngelihat seseorang yang dibully. Apalagi kalau bulinya itu bully kekerasan ya, fisik. Ini yang jadi saksi ini juga bingung ya, takut akan menjadi korban berikutnya kalau dia ngelihat ya kan, dan merasa bersalah karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolongin. Dia takut pulang sekolah kalian ngelihat teman kalian misalkan dikeroyok gitu kan, dikeroyok di area persawahan atau apa, kalian pengen nolong tapi kalian nggak bisa. Kalau kalian ngelihat, mereka tahu kalian bakal dihajar juga. Jadi gimana? Saya harus gimana? Gitu ya.
Gimana caranya? Ya kalian pergi ke sekolah dulu, tidak apa-apa, kalian ke sekolah lagi, kemudian kalian lapor sama apa namanya, sama satpam, sama petugas. Tidak apa-apa, kalian tidak usah takut, kalian akan dilindungi loh. Asalkan apa? Asalkan memang informasi yang kalian lihat itu, yang kalian sampaikan itu adalah informasi yang tepat, yang benar. Jangan kemudian kalian mengambil tindakan sendiri, apalagi tindakan yang sembrono. Apa misalkan, ya saya ikut-ikutan Bu, saya ikut-ikutan ngeroyok dia gitu ya. Wah, bahaya juga itu ya. Jadi mending kalian cepat minta bantuan ke warga atau ke sekolah juga nggak apa-apa. Kemudian agar masalah itu bisa cepat diselesaikan. Seperti itu ya, nggak usah takut, kalian pasti dilindungi. Nah, ini saya lanjutkan. Tadi yang saya sebutkan ini juga, dia merasa menderita. Dia merasa dunia ini seperti tidak memihak dia, nggak adil. Dia merasa menderita, serius. Dia melakukan apapun akhirnya serba salah. Dia nggak berani untuk menunjukkan prestasinya. Karena apa? Karena dia terlalu terpojok, dia terlalu menderita untuk itu. Dia merasa seperti itu. Jangan salah loh ya, karena pemikiran orang berbeda, ya. Perasaan seseorang teman kalian itu berbeda-beda dengan kalian. Bisa jadi bully yang sama tetapi ternyata dirasakan berbeda kepada orang yang berbeda. Si A dibully, dia biasa aja. Si B dia dibully, dia langsung update status misalkan. Ini beda-beda, enggak bisa disamakan. Ya, selanjutnya apa? Malas datang ke sekolah, ya. Kehilangan kepercayaan. Dia enggak pede. Apalagi kalau misalkan dijadikan satu kelompok gitu ya. Teman satu kelompok sama si pembuli, bayangkan, kasihan kan, sakit kan rasanya, nggak enak loh seperti itu. Dan apalagi dibulinya sudah dari kelas 10 sampai kelas 12, waduh, ini penderitanya itu sampai ke akar-akar, itu sakit, kasihan ya. Itu kemudian menyalahkan diri sendiri atas kejadian. Nah ini menyalahkan diri sendiri, kenapa sih saya harus dilahirkan seperti ini, akhirnya saya dibully sama teman-teman saya. Setiap malam dia nangis, setiap malam dia pasti susah tidur. Apalagi pagi, dia mau berangkat ke sekolah itu pasti dia tidak mau. Ya, dampaknya sampai seperti itu. Kemudian kehilangan konsentrasi, stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah kepada kematian. No. Oke, baiklah anak-anak, materi tentang bully ini saya jadikan 2 pertemuan ya. Jadi yang minggu depan saya akan bahas lebih detail lagi mengapa bully itu bisa terjadi. Oke, sementara seperti itu dulu. Jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, langsung japri kepada saya ya. Jangan ditanyakan di grup, nanti bisa menimbulkan gejolak gitu ya, tidak boleh ya. Jadi langsung tanya ke saya, langsung japri saya. Insya Allah saya akan merespon secepatnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.